Kompetisi pertandingan sepak bola antar kampung yang digelar di lapangan Desa Dangdang, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten berakhir ricuh. Para supporter dari salah satu tim mengamuk masuk ke tengah lapangan hingga terjadi baku hantam. Kompetisi pertandingan sepak bola antar kampung yang digelar di lapangan Desa Dangdang, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten diwarnai ricuh supporter. Awalnya kedua tim bermain kondusif, namun pertandingan di babak kedua tim Pondok Aren FC mampu mengalahkan dari tim Suradita FC dengan skor 1-0. Pertandingan pun semakin memanas hingga terjadi keributan pemain di tengah lapangan dan membuat supporter terpancing emosi. Usai pertandingan, sejumlah supporter dari tim Suradita FC masuk ke tengah lapangan menyerang pemain dan supporter dari tim Pondok Aren FC hingga kedua tim ini saling serang. Petugas kepolisian, TNI, dan panitia kewalahan melerai keributan. Keributan dipicu adanya salah satu pemain dari tim Pondok Aren FC memprotes wasit akibat dikenakan penalti tidak terima hingga membuat pemain dari tim Suradita FC dan sejumlah supporternya mengamuk. Ya biasa ada sedikit kekacauan, intinya ketidakpuasan, memprotes, tadinya kan penalti, akhirnya kan setelah keblok mungkin ada kericuan juga gitu kan. Sementara aparat polisi, TNI, dan sejumlah panitia membubarkan kedua pihak agar pertikaian tidak berlanjut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ayus melaporkan. Akibat kesal ditatap sinis saat ngamen, komplotan pengamen mengamuk menganiaya kernet di Kota Bogor, Jawa Barat. Usai aksi penganiayaan viral, aparat gabungan menjaring puluhan preman dan pengamen jalanan di Kota Bogor. Viral di media sosial, salah satu pengamen memukuli kenek di dalam angkot 02 yang melintasi Jalan Raya Juanda, Kota Bogor, Jawa Barat. Bahkan seorang penumpang ibu hamil sempat pingsan lantaran shock melihat pelaku mengamuk. Sebelumnya, pelaku diketahui hendak mengamen dalam angkot, namun tersinggung tatapan sinis sang kenek. Pelaku yang kesal lalu mengajak sejumlah temannya menyerang angkot hingga terjadi keributan. Salah satu pelaku bahkan mengejar supir yang berusaha menjauhkan mobil dari amukan pengamen. Sementara satu orang pelaku berinisial DP langsung ditangkap polisi di rumahnya. Diduga pemuda tanggung ini emosi lantaran tersinggung tatapan sinis kenek yang seolah melarang mengamen dalam angkot. Kita lakukan respon cepat dengan mengamankan pelaku di rumahnya pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 jam 17.30. Saat ini polisi mencari sejumlah pengamen lain yang diduga ikut dalam aksi pengeroyokan. Sementara warga meminta petugas terkait untuk menertibkan aksi pengamen yang kerap bertindak anarkis. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, Ainus melaporkan. Satu persatu pengamen dan preman yang biasa beroperasi di atas angkutan umum digelandang aparat Satpol PP bersama Polresta Bogor Kota di sejumlah jalan protokol dan warung di Kota Bogor, Jawa Barat. Razia ini dilakukan menyusul banyaknya laporan dari warga yang resah dengan keberadaannya. Diduga beberapa di antaranya kerap memaksa meminta uang kepada warga. Dalam razia itu, petugas berhasil menjaring 36 pengamen jalanan yang meresahkan masyarakat, di mana hasil tes urin 15 diantaranya dinyatakan positif narkotika. Hasil dari razia premanisme itu kami berhasil mengamankan 36 orang. Setelah kami amankan, kami periksa dan dilaksanakan tes urin dengan hasil 15 positif psikotropika. Dan selanjutnya yang positif psikotropika kami periksa di Sat Narkoba Polresta Bogor Kota. Petugas menghimbau masyarakat untuk tak segan melapor ke petugas jika masih mendapat gangguan aksi premanisme.
Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, viral sejumlah kuli panggul di sebuah gudang di Jambi menjadi korban penganiayaan oleh rekan kerjanya. Usai kejadian, diduga pelaku dan korban akhirnya sepakat berdamai. Inilah rekaman saat sejumlah pekerja gudang diduga mendapat kekerasan oleh Eka Putra, rekannya sesama pekerja gudang di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, dan viral di media sosial. Eka yang merupakan penjaga gudang dan sopir menendang sejumlah pekerja gudang yang sedang bekerja mengangkut karung dari dalam gudang ke atas truk. Usai kejadian, pelaku dan pekerja gudang memenuhi panggilan Resmob Polda Jambi untuk menjalani pemeriksaan. Dari keterangan pelaku dan korban, aksi tak terpuji tersebut hanya candaan mereka saat bekerja di gudang. Sementara pelaku Eka Putra juga meminta maaf atas perilakunya yang tak terpuji tersebut. Memang teguran kami memang seperti itu. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman saya yang saya tendang, yang lagi manggul. Saya mohon maaf, tidak mengulangi lagi dengan hal-hal yang seperti ini. Kita di sana hanya untuk candaan saja, untuk melepas lelah di waktu saat bekerja, dan tidak adanya unsur pidana ataupun kekerasan di tempat kerja. Setelah dimediasi, pelaku dan korban sepakat untuk berdamai dan tidak melanjutkan peristiwa tersebut ke proses hukum. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Viral sekelompok orang tidak dikenal melakukan penyegelan 3 rumah milik Sekretaris Desa Asem Raja, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Penyegelan diduga berkaitan dengan kalah taruhan pasca Pilkada 2024 lalu. Inilah video amatir saat sebuah rumah yang diduga milik sekretaris desa disegel oleh sekelompok orang tidak dikenal di Desa Asem Raja, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Sekelompok orang memasang palang balok kayu di beberapa titik pintu rumah. Selain itu, seluruh barang dari dalam rumah juga dikeluarkan secara paksa hingga tangis histeris keluarga pun pecah. Polisi membenarkan kejadian dengan turun ke lokasi. Diduga penyegelan terjadi lantaran pemilik rumah kalah taruhan pasca Pilkada 2024 lalu. Ini memang benar ada peristiwa tersebut, cuman sampai saat ini pemilik rumah belum melakukan kami. Jadi kami tidak tahu modusnya seperti apa, motifnya apa, yang jelas memang ada penyegelan tersebut. Selanjutnya petugas kepolisian masih menunggu laporan terkait kasus. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Sebuah rumah di Jimbaran, Bali disatroni perampok. Seorang penghuni rumah tewas karena sejumlah tusukan dan korban lainnya mengalami luka berat. Seorang ibu berinisial K, 57 tahun, dan anaknya D, 25 tahun, diserang orang tak dikenal di rumahnya di perumahan Korin Nuansa Barat, Blok 3, nomor 6, Jimbaran, Badung, Bali, Minggu dini hari. K meninggal dunia di TKP diduga karena kehabisan darah akibat luka sajam di sekujur tubuh. Sementara sang anak, dia harus larikan ke rumah sakit karena luka berat dan belum bisa memberikan keterangan atas kejadian ini. Kepolisian sektor Kuta Selatan telah memeriksa sejumlah saksi terkait kejadian ini, namun belum mendapatkan titik terang pelaku dan motifnya. Sebetulnya apa yang terjadi, motifnya seperti apa, jadi mohon bersabar dan tim kami sudah bekerja maksimal, baik yang di kantor melakukan pemeriksaan saksi-saksi maupun melakukan lidik di lapangan. Pasca kejadian, pihak kepolisian dan tokoh di kawasan perumahan mengadakan pertemuan untuk meningkatkan pengamanan dan melakukan pendataan bagi warga pendatang mengantisipasi kejadian yang tak diinginkan. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur Bandar Lampung sejak Jumat malam tak hanya menyebabkan banjir, tapi juga tanah longsor. Akibatnya 2 warga pasangan suami istri tewas setelah rumahnya tertimbun tanah longsor. Haryadi Prabowo dan Rosmaini tewas usai rumahnya di Jalan Sisinga Mangaraja, Gang Kelinci, Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, tertimpa tanah longsor pada Jumat malam. Kejadian terjadi sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat saat keduanya tengah makan malam. Kedua korban langsung tertimpa tanah dan bangunan.
sementara kedua anaknya berhasil selamat karena berada di dalam kamar. Proses evakuasi kedua korban cukup memakan waktu. Jasad keduanya berhasil dievakuasi pada Sabtu dini hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Ada jam 10 itu ada hujan besar, kemudian tiba-tiba angin datang langsung bus gitu aja jatuh. Terus kemudian kita nggak sempat bisa menghubungi yang lain, saya kayak gini. Nggak bisa berbuat apa-apa, kemudian kita hubungi Pak RT, Pak RT hubungi Pak Seklur hubungi Pak Lurah, kemudian ada bencana itu kan, itu masuk kemudian ditangani baik. Ada berapa korban, Pak? Rame ini sampai jam 4 subuh. Nggak ada korban yang meninggal? Dua. Setelah dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit, jasad kedua pasutri ini kemudian langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas di atap rumah warga di Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Evakuasi korban yang diduga tewas karena tersengat listrik tersebut berlangsung dramatis. Tim Basarnas Bangka Belitung mengevakuasi jasad seorang pria dari atap rumah. Pria bernama Hendra tewas di atap rumah warga. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran dilakukan saat hujan lebat. Jasad pria berusia 38 tahun ini akhirnya berhasil dievakuasi petugas. Korban ditemukan tewas oleh pemilik rumah. Korban saat itu sedang memperbaiki rumah warga di perumahan Damai Lestari 5. Terdapat luka bakar pada bagian leher serta lengan korban diduga akibat sengatan listrik yang berasal dari atap rumah. Pemilik rumah langsung melaporkan kejadian ini ke Basarnas Pangkal Pinang kemudian dievakuasi. Terjadi pekerja diduga tersengat listrik di perumahan Damai Lestari 5. Pelapor datang ke kantor untuk meminta bantuan evakuasi. Selanjutnya kami tim menuju ke lokasi, mengevakuasi dan alhamdulillah berhasil. Kemudian kami antar ke rumah duka. Usai dievakuasi, korban dibawa ke rumah duka. Isak tangis keluarga mewarnai kedatangan jenazah di Desa Jeruk, Kabupaten Bangka Tengah. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Aya Nufus dan rekan saya Cika Multazam. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Massa yang tergabung dari berbagai aliansi menggelar aksi solidaritas untuk Ben Sukatani di alun-alun Purbalingga, Jawa Tengah. Ya, dalam aksi tersebut mereka menyanyikan lagu Bayar, Bayar, Bayar di depan polisi. Massa yang tergabung dari berbagai aliansi menyanyikan lagu Bayar, Bayar, Bayar milik Ben Sukatani yang viral di media sosial. Aksi yang digelar di alun-alun Purbalingga ini sebagai bentuk solidaritas terhadap Ben Sukatani yang diduga mendapat intimidasi dari polisi. Aksi solidaritas Ben Sukatani juga dilakukan dengan menyebar uang receh sebagai simbol mahalnya biaya untuk ongkos berurusan dengan polisi. Aksi solidaritas ini digelar untuk memberikan edukasi kepada polisi dan masyarakat bahwa karya musik sebagai bentuk ekspresi yang tidak sepantasnya dibungkam. Peserta aksi menyatakan agar masyarakat tidak takut untuk menyampaikan ekspresi dan menyuarakan kebenaran dengan media apapun. Lagunya Bayar, 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 ya sebenarnya itu adalah bagian dari kritik dari kepada institusi kepolisian gitu. Itu di sana ada indikasi intimidasi dan lain sebagainya. Makanya hari ini kita bersolidaritas kepada teman-teman Sukatani dan juga kepada teman-teman lainnya supaya nggak takut untuk bersuara dan berekspresi menyampaikan kritiknya terhadap institusi kepolisian ataupun pemerintah seperti itu.
Setelah melakukan aksi solidaritas kepada band Sukatani, ratusan peserta aksi kemudian melakukan aksi sosial. Mereka membagi-bagikan ratusan paket sayuran kepada warga masyarakat yang melintas di jalanan sekitar alun-alun Purbalingga. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Sekolah SD IT Mutiara Hati, Eti Endrawati, mengatakan vokalis band Sukatani Novi diberhentikan bukan karena lagunya yang viral. Ya, menurut Kepala Sekolah, vokalis band Sukatani ini dipecat 6 Februari 2025 karena melanggar kode etik sekolah. Itu memang ditemukan bukti bahwa Mbak Novi itu masuk ke dalam grup tersebut itu ya. Dan kemudian yang kami kaget ini ya tentang tampilannya, kemudian penampilan pakaian yang digunakan, bahkan terbuka auratnya dari guru kami yang itu membuat sebenarnya kami itu sangat kaget sekali seperti itu. Kemudian atas informasi itu kami sampaikan ke yayasan dan yayasan pun juga ternyata sedang mencari bukti juga itu ya. Kemudian akhirnya dilihat dari bukti tersebut, kemudian ditemukanlah pelanggaran di kode etik seperti itu, sehingga yayasan itu mengeluarkan surat pemberhentian di tanggal 6 Februari hari Kamis seperti itu. Kemudian kami coba untuk mengklarifikasi ya dengan Mbak Novi terkait dengan bukti foto tersebut benar apa tidak, dan memang dari beliau memang mengakui seperti itu. Kode etik yang dilanggar adalah tentang pelanggaran syariat Islam. Nah, di situ di poin 1 memang berbunyi pelanggaran pada syariat Islam itu menjadi dasar seorang karyawan guru itu ya di lembaga kami, di yayasan kami maksudnya, itu memang mendapatkan sanksi berupa PHK seperti itu. Band Sukatani, pemirsa, dijadwalkan manggung di Kota Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Minggu malam. Meski diperbolehkan menyanyikan lagu Bayar, namun menurut polisi, lagu viral penuh kritik tersebut tidak masuk dalam daftar lagu yang akan dibawakan Sukatani. Ratusan personel gabungan dari Polres Tegal, TNI, dan Satpol PP melakukan apel menjelang konser Sukatani Band di Gedung Korpri Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sebelumnya, izin acara telah dikeluarkan Polres Tegal beberapa waktu lalu. Meski lagu Bayar diperbolehkan untuk dinyanyikan lagi, namun menurut Kabak Ops Polres Tegal, Sardoyo, lagu tersebut tidak masuk dalam daftar lagu yang akan dibawakan oleh Sukatani. Dari perizinan dari Satpol sudah tentunya dari izin lokasi, lingkungan, dan sebagainya. Pak, khusus untuk lagu Bayar boleh dinyanyikan Pak oleh grup Sukatani ini Pak? Silakan, kalau memang dari perintah dari walaupun dari bandnya itu masa sudah dicabut dan sebagainya, tapi kalau kami lihat di dalam jadwal susunan lagu itu tidak ada Bayar, tidak ada. Oh, tidak ada ya Pak? Oh. Tapi ketika dinyanyikan boleh saja Pak di sini? Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan akan memeriksa kebenaran informasi terkait dugaan pemecatan salah satu vokalis band Sukatani, Novi Citra Indrianti, yang dikabarkan dipecat dari sekolah tempatnya mengajar. Hal ini disampaikan Pigai, pemirsa, melalui akun media sosial X miliknya. Pigai menyatakan saat ini Kementerian HAM tengah mengecek kebenaran informasi dugaan pemecatan vokalis band Sukatani Novi Citra sebagai guru. Pigai menegaskan jika benar Novi dipecat karena menjadi vokalis Sukatani, dirinya akan menolak pemecatan tersebut guna memastikan perlindungan dan penghormatan HAM bagi Novi. Pigai juga mengatakan pihak Sukatani dan kepolisian sudah meminta maaf dan kepolisian menerima lagu tersebut sebagai kritikan atau masukan.
PKI pun mempersilahkan untuk melaporkan terkait pemecatan tersebut kepada kantor wilayah Jawa Tengah maupun langsung ke kantor pusat Kementerian HAM. Pemirsa, Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menyatakan siap menerima Novi, yaitu vokalis Sukatani, sebagai tenaga pengajar di wilayahnya. Pernyataan tersebut disampaikan di sela-sela program retret yang saat ini ia jalani di Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Muhammad Hanif, Bupati Kabupaten Purbalingga. Saat ini sedang retreat di Magelang bersama dengan seluruh kepala daerah dari seluruh Indonesia. Berkaitan dengan isu yang sedang viral di berbagai sosial media terkait band Sukatani yang berasal dari Kabupaten Purbalingga, dan juga berkaitan dengan isu yang beredar keluarnya Mbak Novi dari salah satu guru di sekolah dasar. Saya Fahmi Muhammad Hanif, Bupati Kabupaten Purbalingga, dengan tangan terbuka siap menerima Mbak Novi jika Mbak Novi berkenan untuk mengabdi di sekolah di Kabupaten Purbalingga. Insya Allah saya selaku pemerintah Kabupaten Purbalingga siap memfasilitasi dan siap mensupport. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu pemirsa, 4 anggota polisi dari Direktorat Siber Polda Jawa Tengah diperiksa Propam Polri usai diduga menemui anggota grup band Sukatani. Sebelumnya, grup band Sukatani, pemilik lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi, telah meminta maaf dan menarik lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis tanggal 20 Februari 2025, perkenalkan saya Muhammad Sufa Alufti dengan nama panggung Electro Guys selaku gitaris. Dan saya Novi Citra Indriati, nama panggung Twister Angel selaku vokalis dari grup band Sukatani. Memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar Bayar Bayar. Video klarifikasi personil band Sukatani yang berisi permohonan maaf kepada institusi kepolisian ramai di jagat maya. Personil band yang biasanya tampil dengan penutup muka tersebut juga menyebut telah menarik video dari berbagai platform pemutar musik. Sekali lagi mohon maaf. Saya Novi Citra Indriati, sekali lagi memohon maaf. Melalui pernyataan ini saya telah mencabut dan menarik lagu ciptaan kami. Permohonan maaf personil band Sukatani disayangkan banyak warganet. Warganet menganggap permintaan maaf yang disampaikan menjadi simbol anti kritik institusi Polri. Tagar Kami Bersama Sukatani juga ramai digaungkan di sejumlah media sosial. Menyikapi ramainya tudingan bahwa Polri anti kritik, polisi menyebut telah memeriksa 4 personil dari Ditreseber Polda Jawa Tengah. 4 personil yang diperiksa ini yang menemui personil band Sukatani sebelum beredarnya video klarifikasi. Dalam unggahan di akun media sosialnya, Dit Propam Polri juga menjamin perlindungan dan pengamanan terhadap 2 personil band Sukatani. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah di iNews Pagi. Terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, pemerintah akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Danantara akan mengelola aset negara hingga belasan ribu triliun rupiah untuk membiayai proyek-proyek strategis dan menggenjot pertumbuhan ekonomi. Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Andakata Nusantara atau Danantara di Istana Kepresiden Jakarta hari ini. Badan ini bertujuan mengelola dividen atau keuntungan BUMN dan dana negara agar dapat berkembang melalui berbagai instrumen investasi. Lewat Danantara, diharapkan pengelolaan BUMN akan lebih transparan dan efisien. Danantara akan mengelola aset negara untuk membiayai proyek-proyek strategis sehingga bisa berkontribusi mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% per tahun. Kita akan
tanggal 24 Februari yang akan datang, 9 hari dari sekarang, kita akan meluncurkan dana investasi Indonesia yang saya beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara, artinya kekuatan atau energi masa depan Indonesia. Danantara adalah kekuatan energi masa depan, dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Adapun modal Danantara ditetapkan paling sedikit 1.000 triliun rupiah. Danantara akan mengelola aset negara sebesar 900 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 14.670 triliun rupiah. Keuntungan atau kerugian Danantara sepenuhnya menjadi keuntungan dan kerugian badan, bukan negara. Namun, sebagian keuntungannya ditetapkan sebagai laba negara. Pada tahap awal, ada 7 BUMN yang asetnya dikelola Danantara. Di antaranya Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, PLN, Pertamina, Telkom Indonesia, dan Main ID. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 55 kepala daerah dari PDIP mendapatkan arahan dari Pramono Anung yang juga Gubernur Jakarta untuk berkumpul di sebuah kafe di Kota Magelang, Jawa Tengah, Sabtu sore. Gubernur Jakarta yang sekaligus kader PDIP, Pramono Anung, datang ke sebuah kafe sekaligus titik kumpul dari 55 kepala daerah yang berasal dari PDIP di Kota Magelang, Jawa Tengah, Sabtu sore. Dalam kesempatan tersebut, Pramono Anung memberikan arahan terkait kegiatan retret yang digelar selama 1 minggu di Akademi Militer Magelang. Dalam arahan tersebut, nantinya para kepala daerah dari PDIP akan mengikuti retret, namun masih menunggu waktu dan arahan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kita hari ini menunggu di Magelang ini karena kita menunggu keputusan dari DPP PD Perjuangan yang masih sangat dinamis ya di Jakarta, dan kemudian kita pada prinsipnya kita semua ini siap untuk melakukan retreat dan kita bahkan sudah ada di Magelang ini dan kita siap sewaktu-waktu dan hari ini tadi Pak Pram, beliau juga sebagai calon peserta retreat dan juga tentu beliau mewakili senior dari PD Perjuangan yang sudah berkomunikasi intens dengan di DPP termasuk dengan Ibu Ketum, menyampaikan kepada kita semua bahwa kita akan mengikuti retreat ini dan jadwalnya akan diatur. Maka kami standby di Magelang, ya sambil menunggu arahan lanjut dari Ibu Ketua Umum. Berarti belum pasti hari ini Bang untuk masuk Bang? Untuk waktunya nanti akan disampaikan lebih lanjut sesuai dengan arahan dari Ibu Ketua Umum. Intinya kami siap untuk mengikuti retreat. Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengeluarkan instruksi yang melarang kader partainya yang menjadi kepala daerah ikut retret di Magelang. Larangan itu dikeluarkan oleh PDI Perjuangan pasca penahanan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto oleh KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno memastikan akan datang ke acara penutupan retret pada Kamis 27 Februari di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Menurutnya, Wakil Kepala Daerah diundang hanya untuk penutupan. Hal tersebut diungkapkan Rano saat meninjau pasar induk beras Cipinang, Jakarta Timur pada Sabtu siang. Selain memastikan dirinya hadir dalam penutupan retret, Rano tidak menjawab soal keikutsertaan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Menurutnya, hal tersebut silahkan ditanyakan ke Dewan Pimpinan Pusat PDIP.
Kalau Pak Pram tanya sama DPP. Tugas saya nih perintah Pak Pram sebagai gubernur yaitu mengawal pembangunan Jakarta untuk menjaga ini bukan pekerjaan mudah teman-teman ya. Jadi mungkin itu nanti tanya kepada DPP saja. Berarti tetap ke Magelang meski ada surat perintah kemarin itu. Oh iya, sampai hari ini kan belum dicabut. Ingat tuh, wakil diundang itu 27. Hanya untuk penutupan ya. Oke. Karena mungkin bisa saja. Ingat sekali lagi, surat ini adalah menunda, bukan melarang. Kembali lagi, teman-teman sudah ada di Jogja, udah di Magelang. PD Perjuangan melarang kader partainya yang menjadi kepala daerah untuk ikut retret di Magelang. Larangan itu dikeluarkan PD Perjuangan pasca penahanan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto oleh KPK. Manuver dilakukan PDI Perjuangan pasca sekjennya Hasto Kristianto ditahan oleh KPK. Sesaat pasca penahanan Hasto, PDI Perjuangan mengeluarkan instruksi yang melarang kepala daerah dari partainya untuk ikut kegiatan retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang. Instruksi itu dikeluarkan dalam bentuk surat dan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Surat ini berisi instruksi yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari kader PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan retreat di Magelang, Jawa Tengah pada 21 hingga 28 Februari 2025. Bahkan, jika ada kader yang terlanjur dalam perjalanan menuju Magelang, maka diinstruksikan untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Megawati Soekarnoputri juga menginstruksikan agar seluruh kader untuk standby menjaga komunikasi, menunggu arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan sewaktu-waktu. PDI Perjuangan juga melarang seluruh kader dan pengurus DPP untuk tidak berbicara terkait agenda retreat kepala daerah dan penangkapan Hasto tanpa arahan langsung dari Megawati Soekarnoputri. Kita ini dalam keadaan siaga diam karena perintahnya semua kader simpatisan tidak boleh ngomong hal ini. Kita harus menunggu komando. Ya, sekaligus ini jadi pengumuman buat seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan. Semua tetap dalam keadaan siaga menunggu satu komando dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Diduga, instruksi yang dikeluarkan oleh PDI Perjuangan ini sebagai bentuk perlawanan atas penahanan Hasto Kristianto oleh KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Kegiatan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pemirsa, telah memasuki hari ketiga. Retret hari ini diisi dengan agenda ibadah untuk semua agama, serta paparan materi dari Lemhanas dan Kementerian Keuangan. Ratusan kepala daerah melanjutkan kegiatan retret hari ketiga di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Agenda retret kembali diawali dengan olahraga pagi yang menjadi rutinitas para kepala daerah selama pembekalan dilaksanakan. Kegiatan retret hari ketiga ini diisi dengan agenda ibadah untuk semua agama yang dilaksanakan pada Minggu pagi di berbagai tempat ibadah di sekitar Akademi Militer Magelang. Memasuki hari ketiga, para kepala daerah mengaku sudah semakin akrab satu sama lain, serta mampu beradaptasi dan mempererat koordinasi antar kepala daerah. Untuk hari ini kita kegiatannya dari seluruh agama untuk mengikuti kegiatan ibadah, yang Kristiani ke gereja, Katolik ke gereja, mungkin yang Hindu, Buddha ada kegiatan lain, yang Islam direncanakan dikumpulkan di masjid. Kita udah ikut ini di hari ketiga dan sudah semakin akrab dan sudah semakin beradaptasi dengan lingkungan di sini. Sesuai dengan instruksinya Pak Menteri Dalam Negeri, bahwa kita setiap saat dengan memanfaatkan kondisi seperti ini, kita selalu berkoordinasi antara bupati dan wali kota serta gubernur, dan kita memanfaatkan waktu-waktu apa masalah-masalah yang terjadi di daerah.
kita selesaikan. Dan di sini kita diskusikan. Selain beribadah, agenda retret di hari ketiga juga diisi dengan paparan materi dari Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas RI. Dan pemaparan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Minggu malam untuk mempersiapkan kepala daerah dalam mengemban tugas di wilayah masing-masing. Dari Magelang, Jawa Tengah, Kevin Pakan, Dede Rudi, iNews melaporkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendatangi kegiatan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya, Menteri Keuangan memberikan materi terkait efisiensi dan pengelolaan anggaran keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengisi materi terkait perekonomian dan keuangan negara kepada para kepala daerah di retret hari ketiga. Sri Mulyani tiba di ruang Sudirman Akademi Militer Magelang ditemani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Sri Mulyani membagi materi pembahasan menjadi 4 bagian, mulai dari pembahasan APBN dan perekonomian, kebijakan fiskal untuk kesejahteraan rakyat, pembiayaan inovatif untuk akselerasi pembangunan, serta arahan Presiden dan tindak lanjut APBN 2025. Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyambut baik materi yang disampaikan Menteri Keuangan. Ia berharap para kepala daerah bisa menyelaraskan materi dengan kebijakan daerah agar pengelolaan keuangan bisa dilakukan dengan efektif. Materi mengenai APBN dan peranannya terhadap pengelolaan keuangan negara, APBN dan APBD terhadap pembangunan, terutama pentingnya adalah mengelola untuk mendukung tujuan-tujuan nasional, apakah itu dari sisi pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, dan bagaimana kepala-kepala daerah tentu diharapkan untuk terus sinergi, koordinasi sehingga dampak dari keuangan negara baik APBN dan APBD itu bisa optimal atau bisa dimaksimalkan. Kemarin Menhan ya, menteri-menteri utama tadi sudah disampaikan, cukup ramai pertanyaannya antara Menteri Keuangan dengan daerah, dan ini sangat bagus sekali. Kenapa? Karena daerah bisa menyampaikan langsung persoalan-persoalan teknis keuangan ya, misalnya masalah efisiensi, dana bagi hasil, kemudian juga mengenai pajak dan retribusi. Materi terkait kebijakan keuangan negara dan pertumbuhan ekonomi disampaikan Menteri Keuangan agar visi dan misi pemerintah dalam bidang ekonomi bisa sejalan dengan program para kepala daerah di wilayahnya. Dari Magelang, Jawa Tengah, tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan ada 3 kepala daerah dilarikan ke rumah sakit. 2 dari 3 kepala daerah tersebut dirawat inap karena menderita penyakit gula dan darah tinggi. Ini kelelahan saja, situasinya kondisinya masih baik ya. 1 tadi sudah pulang lagi, hanya sekedar ditambah vitamin C. Yang 2 kondisinya tensinya naik, jadi harus observasi. Jadi tapi masih kondisinya masih relatif stabil dan baik. Kita ke informasi selanjutnya. Tri Cahyaningsi, seorang buruh pabrik tekstil asal Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, memperoleh nilai tes tertinggi se-Jawa Tengah pada tes CPNS Kemenkumham akhir 2024 lalu. Sayangnya, meski mendapat nilai tertinggi dengan skor 476, ia gagal lolos CPNS karena tinggi badannya kurang setengah sentimeter. Beginilah kesibukan Tri Cahyaningsi, warga desa Penggung, Boyolali, Jawa Tengah saat libur kerja di pabrik tekstil. Ia sibuk mengurus rumah seperti ibu rumah tangga pada umumnya. Selama ini, Ayah, sapaan akrabnya, masih tinggal satu atap bersama ibu mertua dan kakak iparnya. Ayah merupakan salah satu peserta tes CPNS Kemenkumham Jawa Tengah yang memperoleh nilai CAT tertinggi, yaitu skor 476. Nilai ini merupakan rekor terbaru yang didapat oleh peserta tes di Kemenkumham Jateng yang hasilnya juga diposting oleh media sosial Kemenkumham Jateng. Namun sayang, meski mendapat nilai tertinggi pada seleksi kompetensi dasar, ibu 2 anak ini gagal lolos CPNS karena tinggi badan kurang 0,5 cm. Saat diukur di rumah, tinggi badannya mencapai 159 cm.
Dan saat pengukuran oleh panitia CPNS Kemenkumham Jateng, tinggi badan Ayah hanya 157,5 cm dengan kekurangan hanya 0,5 cm. Ia pun gagal lolos CPNS Kemenkumham dengan formasi penjaga penjara. Ya kecewa, pasti Mas, kecewa. Kan dari awal udah yakin, udah ada nilai segitu. Kayaknya peluang lolosnya juga besar. Tapi ternyata ya itu dipatahkan sama itu. Adil lah Mas. Dari awal udah udah di persyaratannya udah ada itu. Walaupun nilainya tinggi, tapi kalau tingginya nggak nyampe ya udah. Itu udah peraturan dari awal gitu. Iya kaget kan, di rumah itu 159. Terus di sana kan aturannya 158 mutlak ya. Makanya istri saya berani daftar. Misal kalau aturannya dari sana 160, mungkin istri saya nggak daftar. Soalnya pasti tahu bakal sia-sia. Waktu di sana dites cuma 157,5. Istri saya sudah langsung tahu pasti gagal gitu. Meski sudah 2 kali gagal, Ayah mengaku tak patah semangat. Ia akan mencoba lagi ikut seleksi CPNS jika formasi sesuai. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Viral di media sosial aksi pemukulan salah satu siswa SMP di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terhadap pemain lawan dalam turnamen basket antar pelajar. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di iNews Pagi. Ya pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama saya Aya Nufus dan rekan saya Cika Multazam. Pemirsa, dan berikut tadi adalah berita pilihan pagi ini. Dan kita ke informasi berikutnya. Viral di media sosial aksi pemukulan salah satu siswa SMP di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terhadap pemain lawan dalam turnamen basket antar pelajar. Kejadian itu membuat DPP Perbasi turun tangan dan memberi sanksi berat kepada pelaku pemukulan. Viral di media sosial aksi pemukulan salah satu siswa SMP di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terhadap pemain lawan dalam turnamen basket antar pelajar. Pelajar yang memukul berinisial RCH berasal dari sekolah di Cibinong, sedangkan korban berinisial AM merupakan pelajar SMP negeri di Kota Bogor. Tampak korban kesakitan setelah dipukul pelaku. Kemudian sempat terjadi kericuhan di lokasi. Para pemain dan tim yang hadir kemudian melerai kericuhan. Pasca kejadian ini, orang tua pelaku sudah bertemu dengan pihak korban dan meminta maaf kepada korban dalam mediasi. Meski sudah meminta maaf, orang tua korban berharap agar pelaku mendapat sanksi yang memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Ya harapannya sih ini menjadi kejadian terakhir ya. Apalagi ini pembinaan bola basket usia dini yang harusnya mengedepankan sportivitas, kebersamaan, kerjasama tim. Jangan sampai ada lagi ini ditiru oleh orang-orang lain, sehingga saya sih berharap ada hukuman yang tegas dan juga jelas kepada oknum pelaku ini gitu, sehingga tidak menjadi presiden buruk ke depannya. Menanggapi insiden ini, DPP Perbasi menjatuhkan sanksi kepada RCH. DPP Perbasi melarang RCH berpartisipasi di seluruh pertandingan basket resmi di Indonesia selama 2 tahun, lebih berat dari rekomendasi awal DPP Perbasi Kota Bogor yang mengusulkan larangan bermain selama 1 tahun hanya untuk pertandingan di Kota Bogor. Keputusan ini diambil sebagai tindakan tegas sekaligus bentuk pembinaan untuk talenta muda basket Indonesia. Ya, bukan maksud kami untuk mematahkan cita-cita seorang anak untuk menjadi atlet basket, tidak. Tapi dalam hal seperti ini kita harus tegas. Bola basket mengajarkan kita beberapa nilai-nilai yang baik, ya, nilai-nilai kompetisi, teamwork, nilai-nilai sportivitas, nilai-nilai kesatria, fairness. Tapi kalau sudah kita harus tindak tegas. Tapi sekali lagi kita tidak mau mematahkan cita-cita anak. Makanya kami memutuskan untuk mensuspend selama 2 tahun di seluruh kompetisi.
DPP Perbasi juga berharap insiden ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak, baik pemain, pelatih, maupun penyelenggara kompetisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PSSI resmi memecat pelatih tim U20 Indonesia Indra Syafri. Indra Syafri dipecat sebagai konsekuensi kegagalan Piala Asia U20 2025. PSSI resmi memecat pelatih tim U20 Indonesia Indra Syafri. Hal ini diumumkan langsung oleh PSSI melalui situs resmi mereka. Dalam rilisnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut keputusan ini diambil setelah mengadakan evaluasi. Pemecatan ini menyusul hasil yang diraih skuad Garuda Nusantara di Piala Asia U20 2025. Indonesia terhenti di fase grup usai menelan 2 kekalahan dan sekali imbang. Setelah kegagalan itu, Indra Syafri menyebut siap bertanggung jawab dan mundur dari posisinya sebelum akhirnya PSSI memutuskan Indra Syafri dicopot dari jabatannya sebagai pelatih timnas U20. Sekarang PSSI akan segera mencari pengganti Indra Syafri dan melanjutkan program pembinaan prestasi para pesepak bola muda demi mempersiapkan para personel untuk masuk ke timnas senior Indonesia. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Lebih dari 40% masyarakat Indonesia memiliki masalah ketombe di kulit kepala. Untuk itu perlu edukasi medis dan produk yang mampu menjaga kesehatan kulit kepala. Clear berkolaborasi dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia atau Perdoski cabang Jakarta dan Halodoc. Data menunjukkan 50% populasi dunia mengalami ketombe, termasuk di Indonesia yang angkanya mencapai 44,3%. Kolaborasi ini menginisiasi Clear X Scalp Derma Expert, menggabungkan keahlian masing-masing pihak dalam membantu masyarakat mendapatkan edukasi yang komprehensif mengenai pentingnya menjaga kekuatan scalp barrier serta perawatan yang tepat untuk mengatasi ketombe. Karena berdasarkan pengamatan memang banyak sekali prevalensi ketombe itu ada di Indonesia, sehingga kita melihat perlu untuk diberikan teknologi yang terbaru sesuai dengan penelitian yang dilakukan bersama Perdoski bahwa penting untuk menjaga scalp barrier, tidak hanya untuk menghilangkan ketombe, sehingga produk baru Clear ini mengandung 2 bahan aktif yang penting. Nomor 1 adalah pyroxatonolamin yang memang bekerja untuk menghilangkan ketombe, satunya lagi diperkaya dengan niacinamide yang akan membantu menjaga scalp barrier untuk menjadi lebih kuat, gitu. Peran penting scalp barrier terbukti dari riset terkini tim R&D Clear bahwa mereka yang memiliki fungsi scalp barrier kuat tidak berketombe, walaupun di kulit kepala terdapat jamur Malassezia, penyebab ketombe 10 kali lebih banyak. Dan setelah kita mempelajari ini lebih dalam, tentunya kami ingin menyebarkan ilmu ini untuk mengedukasi ke masyarakat, yang memberikan pengetahuan ke masyarakat lebih jauh tentang pentingnya scalp barrier ini dan bagaimana kita bisa membentuk ya atau membuat kulit kepala kita scalp barrier-nya menjadi berfungsi normal. Selain menghadirkan edukasi dan inovasi, Clear X Scalp Derma Expert turut memfasilitasi masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan kulit kepala dengan dukungan Halodoc sebagai ekosistem layanan kesehatan digital terkemuka di Indonesia. Dari Jakarta, Hadisti Adifa, Yudi Richard, iNews melaporkan. Ya, sebuah perusahaan minuman teh kemasan menggelar panggung musik di Tasikmalaya, Jawa Barat. Selain menikmati penampilan artis papan atas, pemirsa, warga yang hadir juga berkesempatan memenangkan hadiah total miliaran rupiah. Dalam rangka hari ulang tahun ke-18, Teh Gelas bekerja sama dengan RCTI menggelar acara Dahsyatnya Weekend. Digelar di lapangan Balai Kota Tasikmalaya, acara musik ini diramaikan oleh sejumlah artis ternama.
biasa. Nggak terlalu manis tapi kena di badan. Enaknya dalam keadaan dingin, cuaca panas, manjus. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dan promo asli Menedak Sultan, Teh Gelas menghadirkan kemasan baru dengan ekstra 20 ml dengan harga Rp1.000. Dalam acara ini, konsumen yang beruntung akan berkesempatan mendapatkan total hadiah hingga miliaran rupiah. Jadi satu kupon itu cuma satu KTP ya? 1775 ada nggak? Selama 18 tahun Teh Gelas terus berinovasi dan dekat dengan konsumennya kita. Terutama kita juga menjaga kualitasnya kita, mulai dari seduhan teh asli sampai dengan kita juga menerima masukan dari konsumen untuk memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Teh Gelas meraih penghargaan Top Brand Award pertama kali pada tahun 2029 dan berhasil menjadi market leader berdasarkan survei Nielsen Indonesia pada tahun 2011. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah platform bisnis rental mobil listrik ternama melakukan serah terima 8 unit mobil di Jakarta. Hal tersebut menjadi keseriusan Moren untuk memberikan pelayanan terbaiknya kepada seluruh mitranya di Indonesia. Moren, platform bisnis rental mobil listrik, melakukan serah terima 8 unit mobil Chery seri Omoda E5 di Fatmawati, Jakarta. Serah terima mobil listrik yang ketiga kalinya ini menjadi komitmen Moren untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh partner di seluruh Indonesia agar bisa segera beroperasi melayani masyarakat. Mitra Moren itu kurang lebih di angka 3.000 orang di seluruh Indonesia yang sudah berpartner dengan Moren. Ini adalah bentuk ucapan kami juga terima kasih atas kepada seluruh partner Moren di seluruh Indonesia atas kepercayaannya bermitra dengan kami. Kedepannya, Moren akan membuka cabang di Bali untuk memperluas jangkauan, pelayanan, dan kerjasama bisnis yang terbuka bagi masyarakat. Moren itu membuka peluang, kesempatan untuk berbisnis bareng, dan membuka peluang kerja untuk ya menjadi driver, menjadi SDM kita gitu kan. Artinya kita akan membutuh di sini Moren ini memberikan dua kesempatan. Anda bisa berpeluang untuk menjadi pengusaha, Anda juga bisa berpeluang untuk menjadi tenaga kerja, seperti itu. Platform bisnis rental mobil listrik ini kedepannya akan kembali melakukan serah terima unit mobil listrik brand terkemuka di dunia. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Tri Julianti, iNews melaporkan.